Sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita kembali berjumpa untuk merenungkan firman Tuhan. Dan seperti biasa, kita akan mengawalinya dengan berdoa. Ya Tuhan, jikalau sesaat lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kami memohon pimpinan dan penyertaan Tuhan sendiri. Teduhkanlah hati dan pikiran kami, supaya kami siap untuk menyambut sabda-Mu itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kali ini saya mengajak saudara untuk memperhatikan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Daniel pasal yang ke-7 ayat 13 dan ayat yang ke-14 yang berbunyi demikian. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Ia datang kepada yang lanjut usianya itu dan dibawa ke hadapannya. Kepadanya diberikan kekuasaan dan kemuliaan serta kedudukan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya kerajaan yang tidak akan musnah. Demikianlah firman Tuhan. Sesuai yang saya kasihi, kita masih berada dalam suasana Paskah. Oleh karena itu, kita masih dikuasai oleh kegembiraan dan sukacita Paskah. Karena kita merayakan kemenangan Tuhan atas kuasa dosa dan kuasa maut. Tetapi pelayanan Tuhan Yesus atau karya penyelamatan Tuhan Yesus tidak hanya berhenti pada kebangkitannya saja. Ia juga melanjutkan dengan peristiwa yang lain, yaitu kenaikannya ke surga, kembali kepada Bapanya. Esok hari kita bersama-sama akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dipersaksikan oleh kitab Daniel ini sesungguhnya terjadi secara sempurna di dalam karya pelayanan Tuhan Yesus. Atau dengan kata lain, apa yang terjadi dalam kehidupan Tuhan Yesus, yaitu kematian dan kenaikannya ke surga, telah dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Sebagaimana yang kita baca pada hari ini, di mana Daniel melihat suatu penglihatan, seorang seperti anak manusia datang menghampiri atau datang menghadap kepada yang lanjut usianya. Yang lanjut usianya ini tidak lain adalah Allah sendiri. Anak manusia itu datang dengan diiringi oleh awan-awan. Sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, awan di dalam Alkitab seringkali mempunyai makna kemuliaan Allah. Sehingga orang yang seperti anak manusia ini dikatakan datang dalam atau dengan kemuliaan Allah. Ia kemudian menerima kekuasaan, kedudukan, dan juga kerajaan ataupun kemuliaan sebagai seorang raja. Nah, orang yang seperti anak manusia ini tidak hanya menjadi raja atas sebuah bangsa, melainkan dikatakan segala bangsa, suku bangsa dan bahasa sujud menyembah kepadanya. Itu berarti bahwa kekuasaan yang diberikan kepadanya adalah kekuasaan yang berada di atas segala kuasa yang ada di dalam dunia ini. Ia berada atau ia berkuasa sepenuhnya atas seluruh alam semesta ini. Nah, sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, juga ditegaskan di dalam bacaan kita, karena kekuasaan dari anak manusia ini bersifat kekal, demikian pula dengan kerajaannya. Dan sekarang kita mengenalnya dengan istilah kerajaan Allah. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti yang tadi saya katakan, apa yang dinubuatkan oleh Daniel ini terwujud secara sempurna di dalam diri Tuhan Yesus. Setelah ia menuntaskan karya penyelamatannya dengan bangkitnya
dari kematiannya, yang berarti ia sudah mengalahkan kuasa terbesar, yaitu kuasa dosa dan maut. Ia kembali kepada Bapanya. Ia naik ke surga. Dalam istilah yang lain, di Alkitab juga dipakai istilah duduk di sebelah kanan Allah. Ia bersama-sama dengan Allah Bapa memerintah seluruh alam semesta. Ia memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Ia maha kuasa, kuasa di atas segala kuasa yang ada. Semua kesaksian itu menegaskan bahwa kemenangan Kristus sekaligus juga menegaskan kekuasaan yang tak terbatas itu tadi. Dan apa maknanya? Jikalau kebangkitan Kristus menegaskan bahwa ia telah mengalahkan kuasa dosa dan maut, maka kenaikan Tuhan Yesus ke surga menegaskan bahwa ia memiliki kekuasaan atas seluruh alam semesta, dan dengan kekuasaan itu ia memelihara setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus esok hari, apa yang harus kita hayati? Yang harus kita hayati adalah bahwa Kristus sudah menang dan Kristus sudah berkuasa. Ia menggunakan kekuasaannya untuk memelihara setiap kita yang percaya kepadanya. Maka baiklah kita menjalani kehidupan ini dengan penuh keyakinan, dengan penuh iman percaya bahwa kita diiringi oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang penuh kasih, yang peduli pada kehidupan kita. Ia sudah mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita. Ia juga pasti akan terus memelihara kita. Pemeliharaannya dilakukan atau diwujudkan dengan kekuasaan yang tidak terbatas tadi. Maka sebagai orang beriman, kita juga akan menjalani dan sudah seharusnya menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita dan penuh pengharapan. Selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita kembali berdoa. Sungguh hati kami diliputi dengan sukacita dan pengharapan. Oleh karena kami boleh diingatkan bahwa Tuhan yang telah menang juga adalah Tuhan yang telah menerima kekuasaan yang tidak terbatas. Maka kami pun akan menjalani kehidupan ini dengan penuh iman keyakinan bahwa Engkau mengasihi kami, Engkau memelihara kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin.